بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إلا الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sholat subuh yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan kasih sayang Allah kita masih bisa melaksanakan ibadah, melakukan kegiatan seperti biasa. Allah yang Maha Khalik, Maha Mencipta. Allah juga yang Maha Malik, yang Maha Menguasai. Allah juga yang Maha Razik, yang Maha Mencukupkan. Dengan sifat Allah yang tiga ini, kita sadar betapa kalau tanpa Khalik, tanpa Malik, tanpa Razik, kita ini tidak ada apa-apa. Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, dan atas segala sesuatu Allah Maha menanggung. Surat Az-Zumar ya. Allah juga yang menguasai kita dan menguasai kehidupan kita, menguasai segala yang hidup, segala yang bergerak dalam kehidupan ini, menguasai mereka yang berkuasa dan menguasai mereka yang menjadi rakyat biasa. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Surat Ali Imran ayat 26. Katakan ya Muhammad, Allah lah yang Malik, menguasai. Malikal mulki, yang menguasai segala kekuasaan, yang bisa menganugerahkan kekuasaan kepada yang dikehendaki. Wa tanzi'ul, demikian Allah juga bisa mencabut kekuasaan kepada yang dikehendaki. Tu'izzu, bisa juga memuliakan. Tudzillu, juga bisa menghinakan dengan kekuasaan. Kenapa demikian? Biyadikal khair, karena di tangan Allah segala kebaikan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah juga yang mencukupkan, menjamin rizki kita. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Surat Az-Zariyat ayat berapa itu? 58. Innallaha, sesungguhnya Allah yang Ar-Razzaq, yang Maha mencukupkan. Dzul quwwah, yang memiliki kekuatan. Al-Matin, yang Maha dahsyat. Orang dulu pengen punya anak tapi takut nggak bisa ngasih makan. Maka kata Allah, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Orang Quraisy membunuh anak perempuan karena anak perempuan ini bikin logistik habis. Bisanya cuma makan, dandan di rumah, nggak bisa perang gitu, nggak bisa secara fisik melawan musuh. Maka mereka bunuh anak perempuan. Allah katakan, nahnu narzuqukum, kami yang mencukupkan rezeki mereka. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, dengan itu semua maka kita bersyukur kepada Allah, karena dengan syukur ditambah nikmat
Allah untuk kita, dan siapa yang ingkar, azab Allah sangat pedih. Surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Hadirin yang berbahagia, salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita tidak mungkin tidak ingat Rasul, tidak mungkin kita tidak butuh Rasul, dan tidak mungkin kita lupa kepada Rasul, nggak mungkin. Karena setiap hari, setiap sholat, beliau itu kita salamin, Pak. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau Allah kita puji tiap hari, Allah kita agungkan, kita besarkan, kita muliakan dengan kalimat Allah berkabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wasila. Dalam Al-Fatihah kita puji Allah, yaitu yang apa? Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kan itu. Kita puji Allah dengan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Tapi kepada Rasulullah kita salami dengan kalimat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini untuk menjelaskan kita tanpa Rasul itu kita tuh nggak ada apa-apa. Dan dengan Rasul dan perjuangan Rasul kita jadi begini gitu. Dan bersama Rasul insya Allah keselamatan itu akan dijaminkan. Karena nanti di akhirat kita itu nanti akan dipanggil dengan pemimpin kita, dengan orang terbaik kita. Siapakah dia? Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, "Yauma nad'u kullu nasin bi imamihim." Nanti di hari kiamat orang akan dipanggil dengan imam mereka masing-masing. Nah, imam kita siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang berbahagia, pagi ini kita lanjutkan Sirah An-Nabawiyah. Saya ingin mengatakan bahwa kalau membaca Quran, kalau kita membaca ayat-ayat Allah itu pasti akan bertemu, dan banyak kita menemukan ayat tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang terkait dengan peristiwanya, kadang terkait dengan sifat beliau, kemuliaan beliau, dan juga teguran-teguran Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya tentang bagaimana beliau di awal dakwah itu bimbang, di awal beliau menjadi nabi itu bingung gitu, ya kan? Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, kalau Bapak baca surat Ad-Duha, itu kan menjelaskan bagaimana Rasulullah. Dan Ad-Duha itu adalah surat yang awal-awal turun kepada beliau. Dan surat itu turun, sebelumnya itu beberapa bulan tidak turun kepada beliau ayat Quran. Yang pertama kan surat Al-Alaq, turun lagi Al-Muzammil, turun lagi Al-Muddathir, lama nggak turun. Nah, turunlah kemudian surat Ad-Duha. Kalau kita baca Ad-Duha, ya Allah, luar biasa Nabi Muhammad ya. Sampai kata Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu kalau kita baca begitu, ingat Nabi itu. Ma wadda'aka Muhammad, Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Wa ma qala, dan Tuhanmu tidak membencimu. Kenapa kalimat ini ada? Karena orang Quraisy ketika itu melihat Nabi Muhammad itu menyendiri, terus biasa dapat Al-Quran ini enggak.
Apa kata orang Quraisy? Lihat Muhammad tuh, kebingungan tuh, ditinggalin Tuhannya tuh. Tuhannya membenci dia. Tuhannya mengabaikan dia. Turun ayat ini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu ya Muhammad tidak meninggalkanmu. Wa ma qala, demikian juga tidak membencimu. Dilanjutkan dengan ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala saufa. Nah, ini jangan dibaca panjang ini ya. Jangan sampai dibaca wala saufa. Nanti artinya beda jauh itu. Wala saufa, dan pasti akan. Kalau dibaca panjang wala saufa itu lawan betul itu, dan tidak akan. Bayangin itu. Kalau wala saufa dan tidak akan. Tapi kalau wala saufa dan pasti akan, itu lamu taukid namanya, penekanan itu. Apa yang pasti akan? Yu'tika rabbuka, Tuhanmu pasti akan memberi apa yang menjadi harapan dan keinginanmu Muhammad. Fatarda, dan kamu akan puas nanti. Kamu akan ya, apa yang kamu inginkan kamu dapatkan, saya kamu pun puas. Baca itu ingat Rasulullah itu, ya Allah, di awal-awal dakwah. Kenapa demikian, Pak? Karena ketika di awal dakwah, beliau itu mendapati kepahitan yang luar biasa. Kepahitan pertama adalah beliau mendapati ketika menjadi nabi itu dua anaknya itu menjadi janda sekaligus, namanya Ummi Kulsum dan Ruqayyah, dicerai secara paksa berdasarkan perintah bapaknya. Utbah dan Utaibah, yang bapaknya ini tadinya mencintai Rasulullah luar biasa. Orang yang menyuruh anaknya untuk menceraikan anak Nabi Muhammad, ini tadinya sayang banget sama Nabi, tadinya cinta banget, tapi berubah menjadi benci. Namanya Abu Lahab. Itu kan pamannya, Pak. Jadi pamannya Rasulullah ini punya anak namanya Utbah dan Utaibah, dinikahkan dengan anak Nabi. Ketika Nabi menjadi Rasul, Muhammad Nabi menjadi Nabi, disuruh anaknya menceraikan anak Nabi. Apa enggak sedih tuh, Pak? Makanya kata Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan Tuhanmu pasti akan memberikan apa yang menjadi harapan kamu ya Muhammad, fatarda, dan kamu menjadi ridho, puas. Nah, melanjutkan ayat berikutnya apa? Alam yajidka yatiman. Ini kalau baca ya Allah, Muhammad, alam yajidka, bukankah engkau dulu ditemukan yatiman, sebagai anak yatim, fa'awa, kemudian ditanggung semua. Ketika dia yatim, siapa yang mengasuh dia? Ibunya. Tapi ibunya gak lama, karena langsung diambil oleh ibu susuan, namanya Halimatus Sa'diyah, daerah pegunungan sana. Tapi karena Halimah menemukan Muhammad kecil ini, itu dibawa ketika main dengan teman-temannya, terpisah dengan temannya, dan teman-temannya teriak Muhammad, Muhammad, karena lagi dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, dibersihkan tuh pakai air Zam-Zam itu. Halimah takut, khawatir nih, takut ada apa-apa dengan Muhammad kecil. Akhirnya dipulangkan ke ibundanya. Baru beberapa saat bersama ibunya, meninggal ibunya. Bapak Ibu tahu meninggalnya di mana? Di saat ibundanya ngajak Muhammad kecil untuk ziarah ke makam ayahnya.
Setelah menziarahi makam ayahnya, mau pulang, meninggal ibunya di perjalanan. Sehingga di usia 6 tahun Muhammad sudah yatim. Siapa yang ngasuhnya? Kakeknya kan? Kakeknya sayang banget. Sayangnya karena kasihan. Kecil-kecil sudah yatim. Ini kayak bocah-bocah yatim. Bayangkan Nabi Muhammad kecil. 6 tahun, 6 tahun tuh apa? Baru masuk SD ya? Baru masuk SD, dulu nggak ada SD Pak. Jadi SD itu bid'ah ya Pak. Jadi umur 6 tahun udah yatim piatu, yang ngasuh kakeknya, kasihan banget kakeknya. Dan yang ngasih nama Muhammad itu adalah kakeknya. Kok bukan bapaknya? Bapaknya kan sudah tiada. Nabi Muhammad itu udah yatim di 7 bulan di perut ibunya. Di 7 bulan perut ibunya bapaknya sudah 2 tahun sebelum lahir Muhammad sudah yatim. Kasihan kakeknya. Sehingga sayang banget sama Muhammad kecil ini. Cuma 2 tahun. Siapa yang harus menanggung pamannya? Namanya Abu Thalib. Nah, pamannya Abu Lahab itu juga sayang banget Muhammad. Sampai merelakan pembantunya untuk menyusui Muhammad kecil. Intinya saudara hadirin, kata Allah, alam yajidka yatiman. Muhammad, kamu dulu ditemukan yatim, kemudian ada yang menanggung. Wa wajadaka, berikutnya, dhallan wahada. Kamu dulu ditemukan bingung, Pak. Kenapa? Apakah Nabi Muhammad membayangkan bahwa umur 40 dia akan menjadi nabi? Apakah dia tahu bahwa dia terlahir yatim, piatu, dan susah? Nggak pernah membayangkan. Jadi apa yang mesti dilakukan dan langkah apa yang mesti diperbuat? Nah itulah Nabi Muhammad ditemukan bingung. Tapi Allah fahada. Alam yajidka wa wajadaka dhallan fahada. Allah bimbing tuh. Allah kasih petunjuk, Allah kasih arahan, Allah kasih hidayah. Jadi hidayah Allah kepada Rasul itu full. Apalagi dari sejak kenabian usia 40 sampai meninggal, tindakan, perilaku, perkataan, perbuatan Rasul itu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada ayat dalam Al-Quran surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsunya. Tapi in huwa, dia itu kalau bicara, berbuat, bertindak berdasarkan petunjuk wahyu. Karena tindakan, perkataan, perbuatan Rasul dalam bimbingan wahyu, maka kalau Rasul salah ditegur, kalau Rasul melenceng diingetin. Dan itu ayatnya ada di Quran. Ya, ayatnya ada. Dan apa? Ala wa wajadaka dhallan fahada. Berikutnya apa? Ailan ya. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dulu kamu miskin, dulu kamu susah. Tapi fa'aghna, Allah cukupkan. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, itu tentang sulitnya beliau, beratnya beliau dalam kehidupan. Tapi Rasulullah ini penyayang, Rasulullah ini pecinta,
dan dia pedulinya luar biasa. Sampai kalau Bapak Ibu baca surat At-Taubah ya, ayat 108, surat terakhir itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. At-Taubah ya, 128. Apa artinya? Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian Rasul, seorang Rasul, alaikum, dari diri kalian, azizun alaihi ma anittum, berat olehnya, dirasakan oleh beliau, ma anittum, akan penderitaan kalian. Jadi Rasul itu melihat sahabatnya yang disiksa, sahabatnya yang belum beriman, sahabatnya yang keras kepala, itu beliau juga tuh merasa ini juga tuh. Rasul tuh merasakan betul. Ya, ingin beliau itu umatnya ini dalam keimanan yang benar, keyakinan yang lurus. Nah, harisun alaikum. Oh, Rasul juga nih harisun, dia itu berkeinginan sekali. Berkeinginan apa? Berkeinginan umatnya ini selamat semua, umatnya ini bahagia semua, umatnya ini beriman semua. Itu harisun alaikum. Bil mu'minin raufur rahim. Dan dia sangat pengasih sekali, sangat penyantun sekali terhadap orang-orang terdekatnya dan orang-orang yang beriman. Baca surat At-Taubah itu bayang, ya Allah, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Baca At-Taubah. Jadi saudara-saudara yang berbahagia, itu tentang beliau yang memang berat ujiannya. Tadi saya katakan bahwa ayat Quran banyak menjelaskan tentang kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baca, tapi kalau baca surat yang lain itu kadang menguatkan Rasulullah. Ya kan? Ketika Allah misalnya berfirman, inna a'tainakal kautsar, tentang Nabi juga itu Pak. Inna, sesungguhnya kami, a'tainaka, telah memberikan engkau ya Muhammad al-kautsar, kenikmatan yang banyak. Ya, punya dua makna al-kautsar itu, kenikmatan yang banyak atau telaga Kautsar nanti di akhirat. Jadi akhirat itu nanti ada telaga namanya Al-Kautsar yang manusia umat Muhammad ini butuh dengan telaga itu. Satu tetes air yang kita dapatkan di telaga Kautsar itu membuat kita hilang dahaga, hilang haus. Itu namanya telaga Al-Kautsar. Tapi makna Al-Kautsar juga adalah tentang kenikmatan, kebaikan, kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nikmat apa itu? Nikmat tadi itu yang tadinya yatim terus ada yang menanggung, tadinya ail miskin kemudian dicukupkan, tadinya bingung fahada, Allah bimbing. Nikmat kenabian, nikmat menikah dengan Khadijah, nikmat mendapati sahabat-sahabatnya yang kemudian menjadi pengikut beliau, Abu Bakar, Utsman dan sebagainya. Itu adalah Al-Kautsar. Maka mendapati Al-Kautsar ini Allah ingatkan tuh kepada beliau, fasholli li rabbika wanhar. Dua tuh. Mendapati kenikmatan yang banyak, maka dua. Fasholli, yang pertama salat.
Yang kedua, wanhar, berkorban. Jadi kalau kita mau ambil istimbat dari ayat ini, mengambil hukum, mengambil pelajaran dari ayat ini, ketika kita mendapati kenikmatan, kebaikan, kasih sayang Allah yang banyak, fasalli, sholat. Jadi sholat itu tanda, bukti, cara kita mensyukuri nikmat Allah. Al-Kautsar juga kita dapatkan dalam hidup ini. Al-Kautsar juga kita rasakan dalam hidup ini. Al-Kautsar itu terus kita dapati setiap hari. Maka cara untuk berterima kasih dengan Kautsarnya Allah adalah apa? Fasalli, sholat. Jadi kalau orang sholat itu pasti dia sedang berterima kasih kepada Allah. Orang yang sholat itu orang yang cerdas dan orang yang tahu budi, tahu terima kasih. Wanhar, dan dia juga mau berkorban. Bulan haji ada rezeki dikit, potong kambing. Dalam rangka apa? Bersyukur kepada Allah. Dan yang diterima oleh Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi yang Allah terima apa? Ketakwaan kalian. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa. Begitu kata Allah. Allah tidak menerima tumpahan darah kurban. Allah tidak menerima daging kurban. Terus yang Allah terima apa? Ketakwaan. Itu sama ketika Qabil dan Habil, ya, yang kita pernah singgung ya bulan lalu ya. Ketika diperintahkan untuk berkurban, Qabil mempersembahkan yang terbaik. Maka dia siapkan kambing yang bagus, yang gemuk, nggak ada cacat. Wah, kalau cari kambing Garut yang taringnya begini, taringnya mana? Tanduknya gitu. Oh, yang terbaik, yang harganya berapa? Wah, 10 juta ke atas lah. Ya, berapa? Limosin lah, sapi ya, Pak ya. Mungkin kalau sapi limosin lah. Dia tahu bahwa ini adalah ujian dari Allah dan juga sekaligus pesan cinta dari Allah, maka dia mempersembahkan yang terbaik. Maka dalam Al-Quran dikatakan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Allah terima sesembelihan dari yang satu, walam yutaqabbal, dan tidak menerima dari yang lainnya. Yang lainnya itu siapa? Habil itu. Dia tahu ini ya. Akhirnya dia siapkan kambing yang cacat, yang pecak, yang kurus, sudah gak kerawat. Ya kalau ada kambing second kali. Enggak ada kambing second. Beli kambing yang paling murah, enggak ditawar sama orang, udah gak laku di mana-mana. Itu yang dia persembahkan. Maka Allah pastikan yang ini diterima dan yang ini yang tertolak. Nah, saudara-saudara yang berbahagia. Jadi begitu Rasulullah dalam sejarah beliau. Dan wanhar tadi ya, berkurban. Terus anak-anak nih, kita nih kan suka menghafal. Saya kalau apakah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu boleh dibilang sampai hari ini saya tuh belum dengar imam tuh baca surat Al-Lahab gitu. Tabbat yada abi lahabim wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sampai hari ini seingat saya belum pernah dengar. Tapi kalau kulhu langganan. Bukan hanya di sini langganannya, Pak. Di Masjidil Haram juga kulhu juga. Kadang-kadang surat Jumat dalam surat Jumat karena mungkin panasnya luar biasa dipendekin tuh. Qul huwallahu ahad. Atau lagi witir atau Ramadan. Qul huwallahu ahad. Tapi seingat saya nih, Pak, mudah-mudahan benar ingatan saya. Belum pernah dengar gitu imam baca Tabbat yada abi lahabin
wa tab, dan selanjutnya. Saya jadi berpikir, iya, kalau membaca Al-Lahab kan berarti mengingatkan kita kepada Abu Lahab. Abu Lahab tahu siapa? Paman Nabi. Dan di situ bicaranya nggak enak benar. Abu Lahab yang dilaknat oleh Allah. Tabban itu kan celaka. Celaka. Tabbat siada Abi Lahabin, celaka kedua tangan Abu Lahab. Terus yang celaka siapa? Wa mro'atuhu, istrinya juga sama celaka. Pokoknya nggak ada yang bagus itu ayat itu. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Nggak ada gunanya, nggak ada faidahnya harta dia, usaha dia. Iji diha hablum mim masad, di leher istrinya Abu Lahab itu ada apa? Ada tali, ada dari serabut. Padahal biasanya kalau ini kalungkan di sini apa? Emas. Nah ini serabut. Itu penghinaan itu. Nah kalau imam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, saya ingat saya nggak pernah baca. Saya nggak bayangin. Dulu Rasulullah ketika beliau imam baca ini nggak? Kayaknya jarang juga tuh. Karena pasti mengingatkan beliau sama pamannya. Tapi sebagai sebuah ayat, emang nggak boleh buang, nggak boleh dihilangin ini. Ya, saking jujurnya Nabi, hal yang mungkin buat beliau menyakitkan, nggak boleh dibuang, tetap menjadi salah satu surat dalam Al-Quran, satu dari 114 surat. Tapi untuk membacanya terlalu sering, saya bayangkan kayaknya Nabi jarang juga baca. Kenapa? Pasti mengingatkan beliau tentang pamannya yang bernama Abu Lahab, yang di awal bahkan ketika lahir itu sayang, cinta sama Rasulullah, tapi dari cinta berubah jadi benci sampai meninggal dalam keadaan tidak masuk dalam. Ini sedih juga itu kalau kita baca Al-Lahab. Tabat yada Abi Lahab. Maksudnya membayangkan bagaimana sedihnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau membaca Al-Lahab aja mengingatkan kita bagaimana sedihnya Nabi. Apalagi kalau ibunya Nabi Muhammad di kafir-kafirin begitu maksudnya. Apalagi kalau bapaknya Nabi Muhammad di kafir-kafirin, dasarnya hanya karena tidak pernah bersyahadat di hadapan Nabi. Kan ada tuh pandangan, bertanya lah, bagaimana bapaknya Muhammad? Kafir. Bagaimana ibunya Nabi Muhammad? Kafir. Ada pendapat begitu, Pak. Hanya karena tidak bersyahadat atau tidak Islam ketika zaman Nabi. Lagi pula nggak mungkin lah bersyahadat zaman Nabi. Kan sudah meninggal. Bahkan Rasulullah di saat masih di perut ibunya sudah meninggal. Jadi ayahnya tidak menemukan anaknya sebagai seorang nabi. Ibunya juga tidak menemukan dan tidak hadir dan tidak hidup di saat Rasul menjadi nabi. Terus gimana? Emang kalau orang tua Nabi Pak nggak usah dihukumi. Kalau para ulama mengatakan ini adalah masa fatroh namanya, masa kekosongan. Kekosongan Pak. Nabi Muhammad belum jadi Nabi dan Rasul, ya kan? Maka sulit untuk dihukum. Ya sudah, itu sih nggak usah dibahas. Karena pastinya kalau kita ngebayangin Pak, kalau keluar Rasul kafir-kafir sebagai sebuah ayat lagi-lagi, sebagai sebuah surat ada kok. Tapi untuk kemudian kita membicarakannya banyak gitu, membayangin bagaimana ya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara terhadap umatnya saja, pengikutnya aja, apa kata Allah? Azizun alaihi ma anitu. Rasul itu merasa berat betul atas penderitaan umatnya. Rasul itu berat dirasakan beliau.
kalau ada umatnya yang sedih, umat yang tidak beriman, umatnya yang masuk ke dalam neraka. Rasul nggak mau. Nah, kalau kepada umatnya begitu aziz, begitu haris, begitu rauf, begitu rahim, bagaimana dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Termasuk beliau itu sedih betul, Pak. Nangis beliau ketika pamannya yang lain nih, tadi kan Abu Lahab nih. Ketika pamannya sudah dibujuk, sudah dirayu, diupayakan biar mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, enggak sempat juga. Sehingga dia meninggal tidak dalam keadaan bersyahadat. Siapa dia? Paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib, bapaknya Sayyidina Ali, bapaknya Fadl, bapaknya Ja'far, anaknya Muslim semua nih, anaknya Abu Thalib nih. Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abu Thalib. Itu masuk Islam, tapi ayahnya nggak masuk Islam. Padahal Rasul tuh ingin betul. Sampai ketika pamannya meninggal, kan turun ayat itu. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ya Muhammad, kamu gak bisa ngasih hidayah, kamu gak bisa merubah keyakinan orang, bahkan terhadap orang yang kau cintai. Innaka la tahdi man ahbabta, itu ayat. Walakinallah, tetapi Allah lah yang yahdi may yasha, yang memberikan petunjuk kepada yang dikehendaki. Kepada pamannya nggak sempat masuk Islam, walau Nabi berkeinginan. Tapi orang yang dulu memusuhi Nabi, bahkan mau membunuh Nabi, bahkan bencinya setengah mati sama Nabi, akhirnya di ujung hayatnya dia menjadi muslim. Siapa dia? Abu Sufyan, Hindun, yang telah mencabik-cabik, memotong-motong, memutilasi paman beliau yang lain yang bernama siapa? Hamzah. Ujungnya masuk Islam juga tuh Hindun itu kan. Tahun keberapa? Tahun ke-9. Ini udah terakhir nih. Kalau udah tahun ke-9 dari hijrah, udah terakhir. Karena tahun depannya Rasul haji, setelah haji Rasul meninggal. Sama Abu Sufyan. Abu Sufyan juga terakhir tuh, Pak. Pada saat pembebasan kota Mekah. Tahun berapa? Tahun ke-9. Yang di tahun itu turunlah Al-Quran. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat manusia berduyun-duyun masuk ke dalam Islam. Wasabbih bihamdi rabbik, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Wastaghfir, dan mohon ampunlah kepada Allah. Innahu kana tawwaba, karena sungguhnya Allah Maha menerima taubat. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, orang yang dulu memusuhi Nabi, orang yang dulu mau membunuh Nabi, orang yang terang-terangan mengambil jarak berlawanan dengan Nabi, justru masuk Islam. Pamannya yang belum ingin betul beliau masuk Islam, sampai dibisikin, pamanku ini mau meninggalnya paman ini, aku tidak bisa membelamu kalau engkau tidak tidak bersyahadat. Tapi rupanya di samping kirinya ada Abu Lahab tadi itu. Nabi Muhammad membisikkan dari sebelah kanan, Abu Lahab membisikkan sebelah kiri. Kata Abu Lahab, Abu Thalib, apa kata orang nanti kalau kamu masuk Islam? Hilang jati dirimu, hilang kewibawaanmu, hilang pamormu.
Dibisikin lagi sama Nabi, ya wahai paman, kul asyhadu an la ilaha illallah. Katakan paman, asyhadu an la. Enggak sempat. Akhirnya ketika meninggal tidak sempat bersahur. Padahal Rasul berkeinginan. Itu jelas ayatnya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Gimana coba? Ya Rasul mungkin kalau baca begini ya sedih lagi Rasul. Ya Allah. Nah, satu sisi ini sebagai sebuah sejarah. Satu sisi ini tentang Rasulullah. Tapi beberapa hal itu kan juga kita alami, Pak. Banyak hal itu kita juga rasakan kan. Al-Kautsar, nikmat Allah yang banyak. Apakah nikmat yang banyak kita dapatkan juga dalam hidup ini? Banyak betul. Terus, apakah umat Muhammad nih ada yang mengalami yatiman fa'awa? Banyak. Yatim kemudian ditanggung. Ini anak-anak kita. Jauh dari ibunya. Yang paling jauh siapa yang paling jauh? Mana yang paling jauh? Dekat kamu. Paling jauh mana? Dari mana? Sampai enggak? Yang perempuan kan? Dari Lampung. Kita pernah ada anak asuh kita dari Nias. Dari Nias, Pak. Dari Nias ada 6 orang waktu itu. Ya. Dan dia, kita tahulah di Nias itu kan mayoritas non-muslim. Tangan kirinya itu ya non-muslim. Itu kalau bakar babi kayak sengaja banget gitu. Katanya gitu ceritanya. Kalau bakar babi sengaja banget gitu. Sengaja asap yang mana-mana. Saya muntah-muntah. Akhirnya dia ke pesantren, belajar Al-Quran. Sekarang sudah 3 tahun lalu atau 4 tahun lalu sudah kembali ke Nias berdakwah di sana. Jadi hari ini apakah ada yang yatiman fa'awa? Banyak. Ailan fa'agna, yang tadinya miskin, susah, kemudian Allah cukupkan. Kayaknya kita semuanya miskin ya dulu. Ya. Buktinya apa? Lahir nggak apa-apa, baju aja nggak dibawa. Apakah ada bayi lahir sudah lengkap pakaian babynya gitu? Ada nggak? Lahir udah berpakaian rapi, kayak mau ulang tahun. Itu kalau ada kayak begitu, bukan hanya tetangganya yang kaget, ibunya juga kaget. Saking miskinnya kita, lahir nggak bawa apa-apa coba. Lahir nggak bawa apa-apa, telanjang. Itu berarti kita ini memang tadinya miskin. Jadi ailan, kemudian Allah augna, secara perlahan, dikit-dikit dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin malam ke Grogol. Saya dulu lama di sana. Pas ke sana, udah banyak berubah. Ada tukang parkir. Bang, udah banyak berubah ini bang ya. Ini udah ada bangunan ini. Iyalah, kata dia. Bapak juga berubah. Dulu kan nggak punya apa-apa, nggak punya motor. Oh iya juga ya saya. Dulu kan nggak punya, kalau apa ya naik sepeda kan. Iya juga sih. Sekarang alhamdulillah udah punya motor. Tapi emang kita ini nggak punya apa-apa. Ya, semua kita ailan, kemudian Allah augna. Kita juga banyak hari ini orang yang dolan, bingung. Tapi kemudian fahada, Allah bimbing. Caranya banyak itu. Ketemu si fulan, diingetin. Ditunjukin tuh ada masjid Al-Marwah itu. Udah, sholat sana. Ketemu dengan orang baik. Akhirnya ngobrol. Bukan niat nasehatin, tapi obrolannya penuh nasihat. Karena banyak juga hari ini katanya nasihat, tapi isinya maki-maki, ada juga. Tapi ada orang ngobrol biasa, isinya nasihat. Ada ya biasanya ngobrol biasa aja, tapi mengena betul. Ya begitu. Nah jadi hari ini banyak orang yang
Dhalan, kemudian fahada. Allah bimbing. Jadi Bapak Ibu berada di majelis seperti ini, ketemu kanan kiri saudara-saudara atau komunitas tertentu, itu bahasanya cara Allah membuat kita yang tadinya dhalan sekarang fahada. Allah bimbing nih. Allah pertemukan dengan orang baik, sahabat baik, komunitas baik, tempat yang baik. Kan gitu. Itu cara Allah yang menghidayah. Dan itu juga yang merupakan jawaban Allah dari doa-doa yang kita selalu baca tiap sholat. Doa kita apa ketika sholat? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hidayahi kami, bimbing kami, tunjukkan kami, temani kami, iringi kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Gimana Allah menjawabnya? Banyak cara Allah menjawab doa kalian, yaitu mempertemukan dengan si fulan, dihadirkan di tempat yang Allah tentukan, ketemu bacaan yang bagus, konten yang baik, pas buka HP ada TikTok, tapi bukan joget-joget, tapi nasihat, kan bisa juga itu. Cara Allah menghidayahi orang, macam-macam kan. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, jadi membaca Quran tadi memberikan gambaran kepada kita tentang Rasulullah Muhammad SAW sekaligus peristiwa-peristiwa yang menyertai perjalanan beliau. Terus kalau Bapak baca surat Al-Insyirah, Alam Nasrah ya, itu kan juga tentang Rasul itu Pak. Alam Nasrah laka sadrak. Alam, tidakkah kami sudah melapangkan dadamu ya Muhammad? Berarti dulu Rasul apa? Nyesek juga itu. Ngelihat kaumnya, ngelihat orang-orang di sekitarnya. Ya Allah, penuh kebobrokan, dekadensi moral. Wa wada'na anka wizra. Tapi kami angkat segala beban dalam dirimu. Alladzi anqadha dhahrak, yang membebani punggung. Terus Allah muliakan ya Muhammad. Allah pastikan dalam ayat itu wa rafa'na laka dzikra. Ini tentang Nabi Muhammad semua. Wa rafa'na, dan kami tinggikan engkau ya Muhammad. Apa yang ditinggikan? Sebutanmu, panggilanmu. Kami tinggikan penyebutanmu, panggilanmu ya Muhammad. Buktinya apa? Sini ada kaligrafi enggak? Biasanya kalau ada Allah di kanan, ada Muhammad. Sejajar kan? Ketukar nggak kira-kira kalau disejajarin begitu? Ntar Muhammad yang disembah gitu nggak? Enggak kan? Tetap Muhammad ya Rasul, Allah ya ilah. Tapi sejajar. Itu kata ulama, itu makna dari warafa'na laka dzikra. Kalau ibu-ibu lagi marah sama anaknya, ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah. Maksudnya, ya Allah Tuhan, ya Rasulullah, wahai Nabiku. Nabi Muhammad sejajar. Ada orang baca syahadat, satu baris ya Pak ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang berikutnya, wa asyhadu anna Muhammadan, sejajar, ditinggikan nama Rasulullah. Itu. Wa rafa'na laka dzikra. Ini kalau ada bacaan tuh, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil. Ada juga tuh, la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, al-malik yang maha menguasai, al-haqqu yang maha benar, al-mubin yang maha jelas. Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah, shadiq yang apa? Jujur, al-wa'di memenuhi janji, al-amin yang terpercaya. Sejajar. Kalau sejajar gitu ketukar nggak kita? Enggak. Itu warafa'na laka
dzikra. Allah tinggikan panggilanmu atau sebutanmu Muhammad. Kan gitu, Pak. Kita habis baca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Berurut terus. Terus kita kalau berdoa, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Belajar lagi tuh, Pak. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu kan kepada Allah. Berikutnya apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Rasul. Rasul diikutin terus. Rasul itu ngiring terus. Rasul itu disejajarin terus. Itu menunjukkan wa rafa'na laka dzikra. Maka fa inna ma'al usri yusra. Ini tentang Rasulullah nih, Pak. Fa inna, maka sesungguhnya ma'al, bersama kesulitan, yusra, ada kemudahan. Itu kan tentang Rasul. Tapi sekarang kita coba, apakah hari ini ada di antara kita yang sodroknya, dadanya itu nyesek karena banyak masalah? Banyak, Pak. Apakah ada wizrok, ada beban yang berat yang kita tanggung? Banyak. Cuman beban kita tuh beda. Beban apa biasanya, Pak? Ya, urusan rezeki, urusan nafkah, urusan istri, itu bebannya. Kalau Rasul itu bebannya bukan itu. Tentang umat dan sebagainya. Apakah hari ini ada orang yang panggilannya ditinggikan? Ada tinggikan. Sampai orang kalau memanggil kepada yang terhormat, kepada yang kami hormati, Tuhan apa, itu dihormati. Bahkan di kita itu nggak biasa lah manggil orang dengan namanya langsung. Misalnya Pak siapa ini? Erwin sini. Itu dianggap oleh kita gitu, Pak. Nggak sopan banget ya. Maka ada Pak Erwin, atau saudara Erwin, atau bro Erwin, kan gitu, Pak. Ya. Nah, kepada Rasulullah, kita kalau menyebut nama beliau, maka ada kata Sayyidina, ada Habibina, ada Rasulullah. Kita salam di depan makam Rasul ini. Ya, kita diajarin, kita nggak bisa mengatakan ya Muhammad, salam alaika, gitu. Ya Muhammad, salam, kan gitu. Saking kita ta'zim, saking kita hormat pada Rasulullah, lah kita nggak nyebut nama. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Syafi'al. Bahkan Nabi Muhammad kita nggak sebut. Kita memanggilnya dengan ininya beliau, lakob, panggilan beliau, Rasulullah, Habibullah, Khalilullah, Syafi'al ummah. Kan itu yang dibaca. Ya. Kan orang berdebat itu, gimana hukumnya dalam tahiyat ada kata Sayyidina. Setelah assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada yang persoalkan itu. Mereka menginginnya Allahumma sholli ala Muhammad. Harus Allahumma sholli ala Muhammad. Dan menyalahkan yang menambahi dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa jawaban para ulama? Ini bagian ta'zim, takrim, penghormatan, pengagungan kepada. Apakah berlebihan? Enggak. Apakah dengan menambahkan Sayyidina sholat menjadi batal? Bahkan Bapak Ibu ketika sholat kan ruku tuh baca apa, Pak? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Berapa kali? 3 kali.
Saya tanya, kalau nambah 5 kali boleh nggak? Pak, nambah 5 kali boleh nggak? Subhana rabbiyal azimnya 5 kali boleh nggak? Boleh. Kalau tambah 10 kali boleh nggak? Boleh nggak? Kayaknya ragu amat. Boleh nggak? Boleh. Kalau ditambah subhana rabbiyal azimnya 11 kali boleh nggak? Boleh. Sekarang saya balik, kalau nggak baca subhana rabbiyal azim boleh nggak? Nggak baca nih, ruku aja gitu, boleh nggak? Boleh nggak Pak? Boleh. Terus kenapa ada hitungan 3 kali? Supaya ada rukun yang terpenuhi. Apa itu? Tumanina. Supaya ada jeda, ada tenang. Dan tenang itu bisa diukur dengan 3 kali mengulang subhana rabbiyal azim. Kalau nggak baca, saya yakin langsung sami Allah. Kalau nggak baca sami Allah, pasti langsung sujud. Gimana tuh mainnya? Sementara sholat itu adalah zikir, sholat itu adalah komunikasi. Anda komunikasi sama Allah buru-buru amat, ngobrol sama Allah kayaknya gimana begitu? Bukankah kalau kita bicara ngobrol sama orang yang kita cintai, semakin lama semakin asik? Ini kok buru-buru amat? Ini filosofinya. Maksud saya, dengan menambah sayyidina tidak merubah, bahkan apalagi membatalkan. Apakah berlebihan? Di mana berlebihan? Tidak ada yang berlebihan. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, saya kira itu sebagai penjelasan tentang nubuwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya membaca Quran kita banyak menemukan tentang bagaimana yang mulia Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik tentang sifat beliau, baik tentang peristiwa yang dialami beliau, baik tentang pemuliaan terhadap beliau, bahkan teguran Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian, sekiranya ada pertanyaan dipersilakan. Allah itu kan maha berkuasa untuk memberikan hidayah, dan Allah juga suka dengan orang yang beriman. Kenapa Allah tidak memberikan hidayah kepada seluruh manusia? Kan yang dihidayah kan orang yang beriman. Kenapa tidak beriman semuanya? Ya, bukan Allah tidak mau dan mampu untuk membuat seluruh manusia ini beriman. Bahkan dalam ayat Quran Allah menjelaskan walau sya'allah laja'alakum ummatan wahidah. Ayat lain mengatakan walakin ikhtalafu faminhum man aman wa minhum man kafar. Seandainya Allah mau menghendaki, Allah bisa menjadikan semuanya satu. Tapi ada yang berselisih, dan di antara mereka ada yang beriman dan ada yang kafir. Terus kalau gitu di mana cintanya Allah? Kenapa ada orang kafir? Berarti Allah nggak cinta dong sama orang kafir. Kira-kira gitu kayak. Nah, saudara, kehidupan ini Allah buat sesempurna mungkin. Allah takdirkan kehidupan ini sekompleks betul. Sementara kita ini, pandangan kita sangatlah sempit dan terbatas. Bagaimana memahami perbedaan dalam kehidupan ini? Ada yang beriman dan ada yang kafir. Apakah kalau kepada orang kafir Allah nggak sayang? Saudara, Bapak Ibu yang berbahagia, dakwah disampaikan oleh para nabi itu kepada seluruhnya. Kemudian ada yang menerima karena ia membuka hatinya untuk menerima dakwah. Sementara mereka yang kemudian ingkar itu karena menutup hatinya dari menerima dakwah. Orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab bukan tidak tahu bagaimana mulianya Rasulullah. Bahkan sangat tahu. Abu Lahab tahu, orang pamannya.
tapi ia menutup diri dari hidayah, sehingga akhir dari hidupnya adalah dalam keadaan kafir. Itu pilihan dia. Terus apakah kalau seluruh orang kafir itu pasti akan disiksa oleh Allah? Nah, tergantung kafirnya, Pak. Kalau kafirnya adalah mereka yang sudah tahu tentang kebenaran Islam, tentang luhurnya Islam, tapi tetap menolak karena pertimbangan materi, pertimbangan dunia, pertimbangan jabatan, kehormatan, maka sama nasibnya seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Tapi kalau kekufuran itu karena tidak ada dakwah yang sampai kepada mereka, kekafiran itu karena belum ada risalah yang sampai kepada mereka, maka Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Kami tidak menghukum satu kaum sampai diutus kepada kaum itu seorang rasul. Nah, kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau hari ini ada kekafiran, ada orang kafir, ada orang munafik, sisi lain itu adalah lahan amal, jalan kebaikan buat orang yang hari ini sudah mukmin. Maka melihat orang yang lain berbeda itu jangan dianggap sebagai musuh. Tetangga kita, orang yang kerja di kantor kita, ternyata beda keyakinan, jangan posisikan mereka sebagai musuh yang harus dibenci, yang harus musuhi, harus dipersekusi. Bukan. Kalau kita ditakdirkan hidup, kerja, bermasyarakat dan ada yang berbeda, maka fahaminya sebagai ini lahan amal ini. Ini peluang kebaikan nih buat kita yang sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi orang beriman. Seandainya dia dapat hidayah dari lisan kita, dari perbuatan kita, kemuliaan ada pada dua orang, yang mengajak dan yang diajak. Kalau yang baru diajak masuk Islam, waduh, itu argo baru dimulai, itu kebaikan. Yang lalu hilang semuanya. Jadi secara garis besar memang Allah menakdirkan manusia ini berbeda. Perbedaan itu menjadi peluang buat kita untuk mendapatkan kebaikan. Kebayang gak Pak kalau semuanya soleh semuanya? Semuanya ini udah benar semua, kebayang gak Pak? Perlu gak Pak mualimin info itu? Hari ini ada pengajian, terus ada pembagian apa gitu. Terjadi gak kayak gitu kalau semuanya udah soleh? Ya gak perlu. Kalau semuanya soleh, itu malaikat persis itu. Malaikat tuh semuanya soleh. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tuh soleh semuanya. Karena udah soleh, gak ada dakwah lagi, gak ada peluang amal lagi, udah soleh. Tapi manusia gak begitu. Ada yang soleh, ada yang salah. Nggak ada kajian juga tuh Pak. Udah soleh semua, ya kan? Ini kebayang nggak kalau semuanya udah soleh? Kira-kira bernilai nggak nih kata-kata ini? Nggak bernilai. Ada yang ceramah, tapi yang lain zikir semua. Udah sibuk juga dengan ibadah. Jadi nggak ada nilai. Nah, jadi kata-kata saya ini nggak bisa menjelaskan apa yang Allah maksud dengan penciptaan manusia yang berbeda-beda. Tapi kira-kira secara garis besar begitulah. Perbedaan dalam kehidupan ini adalah peluang, jalan, cara untuk kita liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang amalnya paling baik? Gitu. Saya kira itu Pak. Yang lain? Cukup ya Pak ya? Sudah masuk suruh? Alhamdulillah. Saudara yang berbahagia, demikian apa yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa mengamalkan apa yang kita dapati. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.